Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa sekalian. Untuk kelas multimedia online kelas kita ada dua pertemuan yang kita rangkum di sini. Pertemuan minggu lalu yang sudah saudara kerjakan berupa tugas, yaitu mengenai multimedia interaktif. Kemudian pembahasan kita yang kedua hari ini adalah mengenai project multimedia. Nah, di pertemuan selanjutnya kemungkinan kita sudah mulai pertemuan untuk kelas dan pembahasan kita mengenai elemen dan komponen pada multimedia. Kita akan mereview sejenak materi kita minggu sebelumnya yang sudah saudara kerjakan melalui tugas yang dikumpul di Edmodo, yaitu multimedia interaktif. Sebagaimana materi yang sudah saudara dapatkan pada bagian ini, saudara harus memahami multimedia interaktif itu apa sih sebenarnya, seperti itu. Nah, dalam hal ini kita beranjak dari definisi secara etimologi atau bahasa. Multimedia terdiri dari multi dan media. Multus artinya banyak, sedangkan media artinya sebagai perantara, seperti itu. Nah, dalam hal ini multimedia secara umum dapat kita definisikan sebagai perantara dengan banyak media yang bisa kita gunakan. Di antaranya kita bisa menggunakan teks, kemudian image atau gambar berupa foto, kemudian audio, suara, kemudian animasi dan video. Nah, jadi semua komponen itu ketika digabungkan itulah yang kita sebut dengan multimedia, atau kombinasi dari beberapa komponen yang disajikan secara bersamaan. Nah, dalam hal ini interaksi kita terhadap media yang tersedia itu menjamin adanya penggabungan emergensi dan konvergens dari beberapa teknologi yang dapat digunakan. Nah, itulah yang kita bahas, yang kita maksud ya sebagai multimedia interaktif. Nah, dalam hal ini mengacu kepada sistem yang berbasis kepada komputer secara digital untuk merespon segala macam tindakan atau proses input, kemudian kontrol kita terhadap konten yang disajikan, apakah itu teks, grafik, animasi, audio, image atau gambar, kemudian video ya, yang dan mencakup semua hal tersebut. Kemudian ada istilah yang kita sebut dengan user control atau kontrol dari pengguna. Nah, multimedia interaktif erat kaitannya dengan interaksi dari user atau pengguna. Nah, ketika kita berhadapan dengan satu buah media, maka bagaimana pengguna dapat memastikan atau menjamin kebermanfaatan dari perangkat yang digunakan. Nah, di sini ada proses pengendalian terhadap konten atau isi yang terdapat di dalam satu buah atau perangkat multimedia. Nah, nanti kita akan bahas ke dalam banyak hal atau bentuk yang dapat disajikan melalui perangkat multimedia, dan kontrol apa saja yang perlu dipahami sebagai kita rancang dari perangkat atau aplikasi yang berbasis multimedia. Nah, jadi user control itu ya dapat kita simpulkan dengan kemampuan manusia untuk mengkomunikasikan, mengatur, menginput ke dalam perangkat multimedia. Itulah yang kita sebut dengan multimedia interaktif.
Nah, kemudian selanjutnya yang perlu saudara ketahui adalah komponen dari multimedia. Sebagaimana definisi yang sudah kita jelaskan sebelumnya, multimedia itu pada prinsipnya ada 5 komponen yang ada, yaitu ada teks, kemudian image atau grafik, gambar ya, kemudian ada audio atau suara, kemudian animasi, kemudian ada yang sifatnya berupa video. Nah, kelima komponen ini kita sebut dengan komponen multimedia masing-masing ya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas satu persatu apa yang kita kategorikan sebagai teks, kemudian teks yang sifatnya interaktif dan seterusnya, pembagian jenis teks, kemudian image, grafik, kaitannya dengan image atau grafik digital, audio, prinsip dari animasi dan video. Jadi masing-masing ini kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya di masing-masing chapter ya. Nah, jadi saudara perlu ketahui kelima komponen ini terlebih dahulu, dan multimedia itu kita sebut ketika ada lebih dari satu komponen yang bergabung. Bisa teks dengan grafik, atau grafik dengan audio, atau misalnya 3 komponen, atau semuanya itu masuk di dalam satu buah perangkat multimedia, maka disebut dengan perangkat atau multimedia interaktif. Kemudian selanjutnya user control atau kontrol pengguna yang tadi ya, itu mencakup beberapa hal ya. Ketika kita sebagai perancang atau yang mengendalikan terhadap perangkat itu, maka pertama hal yang harus diperhatikan itulah kaitannya dengan konten, apa yang ada di dalam perangkat, kemudian kapan itu materi itu diberikan atau disampaikan. Ini terkait dengan kebaruan ya. Jadi multimedia interaktif itu harus selalu istilahnya up to date ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah mencakup cara atau bagaimana menyampaikannya. Nah, di sini juga terkait dengan kesesuaian terhadap pengguna yang kita tuju ya, atau user atau consumer. Nah, selanjutnya ada yang kita sebut dengan hypermedia. Nah, dalam multimedia interaktif, hypermedia kaitannya adalah ketika satu buah multimedia interaktif ya menunjukkan terdiri dari struktur atau elemen. Nah, dalam hal ini saling terhubung. Jadi tingkat interaksi dari sebuah media itu berjenjang ya, terstruktur dari segi isi atau komponen yang bisa disajikan dalam satu buah multimedia interaktif. Ini sifatnya bisa berupa link atau kita sebut dalam jaringan node. Nah, bisa kita menggunakan hypertext ya, kemudian hyperlink dan seterusnya melalui komponen multimedia yang ada, grafis, audio, video, animasi dan seterusnya. Nah, kemudian jenis presentasi dari multimedia itu ada secara prinsip ada 4 macam ya: linear, hierarkis, non-linear, dan kombinasi. Linear adalah bentuk penyajian atau presentasi yang berupa garis lurus ya. Nah, dalam penyajian atau penggunaan informasi hanya bergerak maju mundur. Jadi bisa dari yang sederhana atau yang membentuk ke rumit berurutan ya, kemudian bersifat logis. Nah, sedangkan yang hierarkis itu prinsipnya adalah materi itu dipresentasikan dalam topik-topik, kemudian mengikuti alur linear atau berurutan, kemudian memiliki indeks tampilan. Jadi ada berupa menu yang disajikan secara umum, kemudian mengerucut ke yang lebih spesifik. Kemudian yang ketiga non-linear, yaitu representasi dari materi-materi yang disajikan sifatnya lebih interaktif ya, bisa berupa game teori ya,
Jadi ini lebih fleksibel, dia dapat berpindah dari satu linear ke linear lainnya. Saudara bisa lihat pada kolom yang ketiga, yaitu ada perpindahan dari satu materi ke loncat ke materi berikutnya, itu bisa. Itu bisa kita sebut juga dengan hyperlink. Kemudian yang keempat adalah kombinasi. Gabungan ya dari semua linear, hierarkis, dan linear. Kemudian penggunaan multimedia. Ini tugas kita yang saudara kerjakan ya, bahwa penggunaan multimedia itu mencakup ke dalam berbagai sektor atau penggunaan yang beragam. Bisa di industri kreatif, misalnya digital marketing, kemudian percetakan, banyak sekali ya. Kemudian di industri pendidikan ya, multimedia interaktif kan namanya, hiburan dan seni rupa sekarang sudah tergabung dalam bentuk digital. Kemudian jurnalisme harus menggunakan multimedia yang lebih interaktif. Kemudian dalam bidang kedokteran ya, engineering atau teknik, misalnya dalam bentuk penyajian data-data yang memanfaatkan perangkat multimedia. Ini pertemuan kita yang pertama kemarin.